Nah, oke teman-teman, kita langsung ke cara membuatnya. Langkah pertama di sini sudah saya siapkan bahan utamanya, yaitu ada 2 kilogram ubi jalar. Nah, ini ubi jalarnya kita kupas terlebih dahulu. Selesai dikupas lalu dicuci bersih supaya tidak ada getahnya ya. Nah, dan ini setelah dicuci bersih, langkah selanjutnya ini kita potong-potong. Cara motongnya bebas, sesuaikan selera masing-masing saja, karena ini nanti mau kita kukus terlebih dahulu sebelum diproses selanjutnya. Nah, oke teman-teman, ini sudah selesai. Ubi jalarnya kita potong-potong. Nah, jadi seperti ini ya, lumayan jadi banyak 2 kilo. Dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya, ini sudah mendidih. Lalu masukkan ubi jalar ke dalam kukusan. Lalu tutup kembali, kukus kurang lebih 15 menitan atau hingga empuk, lunak dan matang sempurna terlebih dahulu. Nah, dan ini setelah dikukus kurang lebih 15 menitan ya, ini sudah matang dan sudah empuk, lalu angkat. Nah, setelah diangkat di sini sudah saya siapkan wadah, lalu tuang atau taruh ke dalam wadah ya. Dan mumpung masih panas langsung kita haluskan atau kita becek-becek seperti ini ya. Biasanya kalau masih panas itu mudah sekali untuk dihaluskan ya teman-teman. Berhubungan ini ubi jalarnya juga sangat bagus sekali, sangat empuk dan pulen, jadi mudah sekali untuk dihaluskan ya. Nah, ini ubi jalarnya sudah mulai halus dan hancur seperti ini sudah pas banget. Nah, oke, langkah selanjutnya kita tambahkan di sini ada 200 gram tepung ketan putih, 100 gram tepung tapioka. Dan kemudian tambahkan juga ada 100 gram gula pasir dan 1 sendok teh garam halus yang sudah saya campur menjadi satu bersamaan gula pasir ya. Langkah selanjutnya ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu, pelan-pelan supaya tepungnya tidak berterbangan kemana-mana ya. Nah, supaya lebih mudah untuk ngadonin, ini mau saya adonin menggunakan tangan saja ya, dan pastikan tangannya dicuci bersih terlebih dahulu sebelum megang adonan ya, supaya tetap bersih dan tetap higienis. Lalu ini kita adonin hingga menjadi adonan yang kalis terlebih dahulu. Nah, di sini tidak ditambahkan air ya teman-teman, cukup menggunakan dari kelembapan ubi jalarnya saja ya. Nah, oke teman-teman, ini sudah mulai menjadi adonan dan kalis seperti ini teksturnya. Nah, ini untuk uji sudah pas atau belum, ini ambil secomot pulung-pulung, kalau nggak ambil itu tandanya sudah pas ya. Oke, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan ada 4 buah pisang susu ya, yang sudah kematangan. Ini kulitnya sudah agak hitam tapi di dalamnya masih bagus ya teman-teman. Kemudian ini kita kupas. Nah, buat teman-teman mau menggunakan pisang apa saja juga boleh, tapi menggunakan pisang yang jenisnya itu manis ya, supaya rasanya itu lebih enak gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan pisang susu, kebetulan pisangnya itu manis dan pulen, jadi enak banget dibikin jajanan seperti ini ya. Nah, selesai dikupas lalu ini kita potong-potong bulat-bulat seperti ini ya, jadi satu biji itu bisa menjadi beberapa bagian, lumayan banyak ya teman-teman. Nah, oke, ini sudah selesai, pisangnya kita potong-potong seperti ini. Dan langkah selanjutnya kita ambil secomot adonan lalu kita pulung-pulung. Untuk ukurannya sesuaikan selera masing-masing saja ya, mau lebih besar, lebih kecil atau ukuran sedang. Tapi di sini saya bikinnya ukuran sedang saja, tidak terlalu besar supaya tidak terlalu tebal ya. Nah, kemudian ini kita isi dengan pisang seperti ini dan tutup kembali rapat-rapat.
Nah, untuk memastikan lebih madet ini kita kepal-kepal seperti ini ya. Nah, jadi teksturnya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah pas. Jadi untuk kulit ubinya itu jangan terlalu tebal-tebal supaya nanti hasil kuenya enak ya. Oke, lakukan hal yang sama sampai adonannya habis terisi semuanya dengan pisang. Nah, dan ini adonan yang terakhir ya. Jadi satu adonan ini lumayan menjadi banyak sekali teman-teman. Nah, ini untuk adonan yang terakhir, kemudian ini kita isi dengan pisang dan tutup rapat-rapat kembali seperti yang pertama tadi ya. Untuk memastikan lebih madat, ini kita kepel-kepel seperti ini. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya, adonannya juga sudah habis terisi semuanya dengan pisang. Pisangnya juga masih sisa sedikit ya, lumayan jadi banyak ya, 4 buah pisang susu juga. Nah, dan ini hasilnya, dan semuanya itu menghasilkan ada 30 biji. Oke, langkah selanjutnya kita bikin adonannya. Di sini saya tambahkan ada 5 sendok makan tepung terigu dan 3 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam halus ya. Kemudian tuang ada 200 ml air dan ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu. Nah, ini untuk dicelupkan nanti ya teman-teman. Nah, ini kita aduk-aduk hingga menjadi adonan yang halus dan lembut terlebih dahulu ya. Nah, setelah menjadi adonan seperti ini kita tambahkan pewarna makanan warna orange supaya nanti hasilnya itu cantik dan menarik ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau menggunakan kunyit juga boleh banget, mau menggunakan pewarna makanan juga boleh, terserah, sesuaikan selera masing-masing saja. Oke, langkah selanjutnya setelah kita bikin adonan ini kita celupkan satu persatu seperti ini ya ke dalam bahan tepungnya. Nah, jadi untuk adonannya jangan terlalu cair, jangan terlalu kental, yang sedang-sedang saja. Kemudian di sini sudah saya siapkan minyak yang sudah saya panaskan sebelumnya. Ini sudah panas, lalu kita goreng satu persatu atau kita masukkan ke dalam minyak panas satu persatu seperti ini. Kemudian ini kita goreng sampai berubah warna kuning-kuning keemasan atas bawah gitu ya, menggunakan api kecil cenderung sedang ya teman-teman, supaya matangnya sempurna. Jangan menggunakan api besar, nanti cepat gosong atau cepat matang tapi dalamnya tidak matang ya. Kita menggunakan api kecil cenderung sedang supaya matangnya sempurna sampai ke dalam gitu ya. Nah, oke, ini warnanya sudah sedikit berbeda ya, atas bawah itu sudah kuning-kuning keemasan semuanya seperti ini. Nah, ini sudah sempurna dan sudah matang ya teman-teman. Langkah selanjutnya ini kita angkat. Nah, seperti biasa kalau setelah diangkat lalu ditiriskan dari minyaknya terlebih dahulu sebelum disajikan di piring ya, atau ditata di piring supaya tidak terlalu makan minyak banyak ya teman-teman. Nah, oke, setelah selesai kita angkat, langkah selanjutnya ini adonan yang kedua atau gorengan yang kedua ya, karena berhubungan semuanya itu menjadi 30 biji, jadi ini akan saya goreng menjadi 3 kali ya. Nah, ini kita goreng seperti yang pertama tadi ya, kuning-kuning keemasan atas bawah merata dan matang sempurna, baru nanti kita angkat. Nah, teman-teman, setelah ditiriskan dari minyaknya lalu ini kita tata di piring atau sajikan di piring seperti ini ya. Nah, ini gorengan satu dan gorengan kedua ya. Gorengan yang ketiga masih ditiriskan dari minyaknya, masih panas juga, dan ini untuk kedua gorengan lumayan 2 kg ubi jalar bisa menjadi banyak sekali. Ini cocok banget buat ide jualan ya, mau dijual 1000 2000 sesuaikan bahan dan modal masing-masing, dijamin untung melimpah dan laris manis. Nah, selain tampilannya yang cantik, ini rasanya
juga enak banget. Nah, untuk cara makannya, di atasnya boleh dikasih topping coklat atau dikasih golden syrup atau mau dikasih gula bubuk, itu tambah enak banget ya teman-teman. Cuman di sini saya mau dimakan beginian saja. Nah, karena berhubungan saya menggunakan pisang susu, jadi itu rasanya manis dan pulen, enak banget. Kalau dicampurkan dengan topping nanti rasanya sedikit berbeda ya. Nah, dan ini cara buatnya juga sangat mudah, simple, bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat ekonomis ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan cobain, ambil satu, kita lihat tekstur dalamnya seperti apa. Nah, jadi ini posisinya masih hangat-hangat gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita nematin masih hangat-hangat itu enak sekali ya. Nah, ini akan saya belah menggunakan pisau saja ya, supaya rapi gitu ya. Kalau dibelah menggunakan tangan nanti pisangnya itu tidak rata atau tidak rapi. Jadi seperti ini ya tekstur dalamnya. Jadi pisangnya itu pulen, empuk, lembut, dan manis sekali teman-teman, karena saya menggunakan pisang susu ya. Nah, dan ini dinikmatin hangat-hangat dengan segelas teh hangat, teh manis atau teh kopi, itu mantap sekali. Nah, oke teman-teman, kita langsung ke cara membuatnya. Langkah pertama, di sini sudah saya siapkan ada 1 kg kacang hijau yang sudah direndam semalaman ya. Kemudian ini kita saring dan bilas, cuci bersih terlebih dahulu sebelum dikukus ya. Jadi harus dicuci bersih terlebih dahulu ya teman-teman, karena ini direndam kurang lebih semalaman ya, supaya tidak bau. Nah, ini sudah selesai, kita cuci bersih ya kacang hijaunya. Nah, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya. Ini belum mendidih, nggak apa-apa, kita masukkan saja kacang hijau ke dalam kukusan. Lalu tutup kembali, kukus kurang lebih 20 menitan atau 30 menitan gitu ya. Atau sampai kacangnya ini empuk, lunak, dan pecah-pecah gitu ya teman-teman. Nah, oke, ini setelah dikukus kurang lebih 30 menitan ya, ini sudah matang dan kacang hijaunya juga sudah pada pecah-pecah seperti ini. Lalu angkat, siapkan wadah, tuang kacang hijau yang sudah kita kukus tadi ke dalam wadah. Nah, mumpung masih panas langsung kita hancurkan ya, atau kita becek-becek seperti ini ya. Nah, ini kacang hijaunya sudah mulai hancur. Lalu langkah selanjutnya tambahkan ada 150 gram gula merah iris. Kemudian tambahkan juga ada 1 sendok teh garam halus dan setengah sendok teh vanili cair ya. Buat teman-teman untuk tingkat kemanisan sesuaikan selera masing-masing ya. Dan buat teman-teman juga kalau mau menggunakan gula pasir juga boleh banget. Terserah, sesuaikan selera masing-masing. Karena di sini saya lebih suka menggunakan gula merah, jadi di sini saya pakai gula merah saja ya. Nah, kemudian ini kita tumbuk kembali hingga hancur dan gula merahnya itu larut terlebih dahulu. Tidak terlalu halus-halus juga nggak apa-apa ya teman-teman, supaya rasanya lebih gurih dan kerasa ya kacang hijaunya. Nah, dan ini kacang hijaunya sudah mulai hancur seperti ini teksturnya ya teman-teman, jadi tidak terlalu halus. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata sampai gula merahnya itu larut ya. Nah, untuk kacang hijaunya ini sudah kita bikin. Langkah selanjutnya ini kita sisihkan atau dinginkan terlebih dahulu sebelum dipulung-pulung gitu ya. Jadi harus didinginkan terlebih dahulu. Oke, ini sudah selesai, ini kita sisihkan dan langkah selanjutnya kita bikin adonan. Di sini saya tambahkan ada 5 sendok makan tepung terigu ya. Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir dan
setengah sendok teh garam halus, kemudian tuang, tambahkan ada 200 ml air, tuang sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk seperti ini ya. Jangan terlalu cair-cair dan jangan terlalu keket ya, yang sedang-sedang saja ya teman-teman. Nah, ini kita aduk-aduk hingga menjadi adonan yang halus dan lembut seperti itu ya. Nah, kemudian kita tambahkan di sini ada pewarna makanan warna orange ya, supaya nanti kalau digoreng warnanya cantik dan menarik ya. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur merata seperti ini ya teman-teman. Oke, ini sudah pas banget ya adonannya, tidak terlalu cair, tidak terlalu keket ya. Oke, langkah selanjutnya ini kacang hijau yang sudah saya pulung-pulung ya, seperti ini cara mulungnya ya teman-teman. Kemudian ini kita celupkan ke bahan tepung seperti ini. Nah, jadi ini kita lumurin tepung seperti ini satu persatu, dan langkah selanjutnya kita masukkan ke dalam minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya ya. Ini kita masukkan satu persatu ya teman-teman, seperti ini. Jadi ini minyaknya sudah saya panaskan sebelumnya ya teman-teman, jadi langsung kita goreng setelah minyaknya panas. Nah, kemudian setelah kita masukkan beberapa biji ke dalam minyak yang sudah panas seperti ini, lalu ini kita goreng sampai berubah warna kuning-kuning keemasan begitu ya, menggunakan api kecil cenderung sedang ya teman-teman. Nah, setelah di bawahnya kuning-kuning keemasan seperti ini, lalu ini kita balik dan tunggu sampai warnanya itu berubah ya, sampai ke kedua belah sisi ya, ke kedua sisi gitu, atas bawah itu kuning-kuning semuanya, baru nanti kita angkat ya. Nah, ini setelah dibalik kita tunggu sebentar sampai warnanya itu merata atas bawah kuning-kuning keemasan ya. Nah, jadi ini warnanya sudah merata ya teman-teman, sudah sempurna atas bawah kuning-kuning keemasan seperti ini sudah matang. Jangan menggunakan api besar ya, supaya tidak mudah cepat gosong ya teman-teman. Dan langkah selanjutnya ini kita angkat. Nah, setelah diangkat, tiriskan dulu dari minyaknya terlebih dahulu sebelum ditata di piring atau disajikan di piring ya. Oke teman-teman, ini sudah selesai, kita angkat semuanya ya. Jangan lupa ditiriskan dari minyaknya terlebih dahulu ya, supaya tidak makan minyak banyak ya. Nah, setelah ditiriskan dari minyaknya, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan piring, lalu tata di piring atau sajikan di piring seperti ini. Ini gorengan pertama ya teman-teman. Untuk gorengan yang kedua ini untuk gorengan yang kedua. Jadi semuanya itu menjadi 25 biji ya. Dan ini untuk gorengan yang kedua, dan ini lumayan masih sedikit panas, dan ini hasilnya ya. Dari warnanya atau tampilannya sangat cantik dan menarik sekali ya. Untuk soal rasa dijamin pasti enak, gurih ya. Kacang hijau itu kalau dibikin jajanan seperti ini pasti rasanya lebih ke gurih ya teman-teman. Nah, dan ini cocok sekali buat ide jualan 1000-an 2000-an, sesuaikan bahan dan modal masing-masing ya. Untuk ukurannya juga sesuaikan selera masing-masing saja. Di sini saya bikinnya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, tapi ukuran sedang-sedang saja ya. Nah, kemudian ini kita cobain ya, kita ambil satu. Ini sebenarnya masih agak-agak panas ya teman-teman, jadi kalau mau dibuka itu agak sedikit kesusahan karena masih panas ya. Nah, jadi begitu dibelah teksturnya seperti ini ya. Pokoknya ini dijamin enak banget, jajanan jadul tapi masih terpampang hingga saat ini, dan ini disukai banyak orang juga ya teman-teman, jajanan jadul yang satu ini. Nah, ini cocok sekali buat ide jualan di kampung-kampung gitu ya, di warung atau di ide jualan titip di warung-warung juga pasti pada suka ya.
Nah oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini, semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Heti dimanapun berada ya. Sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Heti hingga saat ini. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan share, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Heti. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya dan sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Silahkan dicoba dan selamat mencoba. Semoga suka dengan resepnya ya. Buat ide jualan atau buat camilan santai bersama keluarga tercinta di rumah juga pasti suka.